pagi teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Saya yakin teman-teman masih tetap semangat untuk melanjutkan perjalanan kita di hari kedua setelah melalui beberapa destinasi sebelumnya. Oke, di sini perkenalkan nama saya Cici Siregar. Saya selaku pemandu wisata teman-teman dari Holistar and Travel yang akan menemani perjalanan teman-teman di Pulau Rubiah. Oke, di sini saya tidak sendiri. Di sebelah kiri kita ada driver kita yang bernama Pak Sumanto. Boleh disapa teman-teman. Oke, dan di sebelah kanan kita ada pendriver kita yang bernama Pak Dedi. Boleh juga disapa teman-teman. Nah, setelah perkenalan, saya ingin memberitahu kepada teman-teman kalau tim kita berdua ini merupakan driver dan co-driver terbaik yang pernah kita bawa dalam melakukan perjalanan kita. Jadi, Bapak ini telah memiliki pengalaman yang luar biasa dalam membawa wisatawan. Jadi, teman-teman tidak perlu khawatir karena perjalanan kita ini akan memberikan kita keselamatan yang baik. Oke teman-teman, sebelum kita memulai perjalanan kita, saya ingin memastikan teman-teman untuk memeriksa barang dan bawaan masing-masing agar tidak ada yang tertinggal. Oke, baik teman-teman, jika barang teman-teman sudah lengkap, izinkan saya untuk mendata kelengkapan anggota dari tim teman-teman. Di sini saya akan memanggil nama teman-teman, boleh nanti ajukan tangan, oke? Yang pertama Kairunisa, Septia Nanda, Dika Setia Mawar. Oke, baik. Data kelengkapan anggota teman-teman sudah lengkap. Kita akan melanjutkan perjalanan kita. Boleh Pak? Baik, perjalanan kita menuju pelabuhan. Kita akan menempuh waktu 30 menit kurang lebih. Jadi, saya harap teman-teman boleh menikmati perjalanan kita. Jika ada yang sembari ingin menikmati snack, boleh, nggak usah sungkan. Oke, baik teman-teman, di sini izinkan saya untuk membacakan sedikit estimasi waktu yang kita butuhkan untuk sampai di Pulau Rubiah. Nah, sekarang perjalanan kita kurang lebih 15 menit lagi kita akan sampai di pelabuhan penyeberangan pertama, yaitu Pelabuhan Buleleu yang berada di Banda, yang menjadi penyeberangan kita pertama. Nah, dari sana nanti kita akan melakukan penyeberangan yang membutuhkan waktu kurang lebih 15 menit ke Pelabuhan Balohan, tepatnya di Pulau Wetan. Kemudian kita dari sana, dari Pelabuhan Balohan itu kita akan melakukan perjalanan darat yang membutuhkan waktu kurang lebih 20 menit hingga sampai ke Pantai Ipoy. Nah, ini merupakan penyeberangan terakhir ya teman-teman. Jadi dari Pantai Ipoy ini nanti kita akan menggunakan kapal sewaan kita menuju Pulau Rubiah yang membutuhkan waktu kurang lebih 15 menit. Baik, perjalanan yang sangat panjang ya. Tapi saya yakin dan percaya bahwa teman-teman itu tetap semangat serta menikmati perjalanan kita untuk hari ini karena kita akan mengadakan seru-seruan yang luar biasa. Teman-teman, izinkan saya untuk menceritakan sedikit tentang daya tarik dan keunikan dari kota Aceh sendiri atau kota Sabang sebelum kita sampai di tempat tujuan kita. Oke, teman-teman, kota Sabang atau kota Aceh, ada yang tahu nggak istilah lain dari kota ini? Iya betul. Jadi kota Aceh ini atau kota Sabang ini sering dikenal dengan Serambi Mekah. Baik, kenapa disebut Serambi Mekah? Karena kota ini merupakan dulunya sebagai pintu gerbang masuknya agama Islam ke Nusantara. Nah, selain itu, di sini juga terdapat tari tradisional Aceh yaitu tari saman dan juga kuliner khas daerah yang dapat dijadikan sebagai oleh-oleh seperti kopi gayo. Salah satu destinasi yang paling populer dan sangat diminati oleh wisatawan itu objek wisata yang akan kita tuju yaitu Pulau Rubiah. Oke, baik teman-teman. Sebelum itu saya ingin bertanya, apakah dari teman-teman ada yang tahu secara dari Pulau Rubiah? Oke, baik. Saya akan menjelaskan sedikit tentang keunikan dan daya tarik Pulau Rubiah di sela-sela waktu 10 menit lagi sebelum kita nyampe ke pelabuhan, yaitu bahwa Pulau Rubiah ini berasal dari kata Rubiah. Itu merupakan nama dari salah seorang penyebar ajaran Islam di Aceh, yaitu
Cut Nyak Rubiah atau yang sering dikenal dengan Siti Rubiah merupakan istri dari Teuku Ibrahim. Nah, pada saat itu, pada dulu kala itu, Cut Nyak Rubiah ini bersama suaminya ada permasalahan sedikit sehingga yang menyebabkan mereka itu tinggal di berbeda pulau. Jadi suaminya ini tinggal di Pulau Libot yang kita lewati tadi. Kemudian Cut Nyak Rubiah ini tinggal di Pulau Rubiah. Sehingga pulau ini disebut dengan Pulau Rubiah karena merupakan nama dari salah seorang tokoh penting. Selain itu, Pulau Rubiah ini juga merupakan salah satu tempat pengungsian dari haji-haji pada saat zaman penjajahan kolonial Belanda saat ingin melakukan haji. Nah, Pulau Rubiah ini menawarkan kekayaan alam yang sangat indah dan fantastik yang boleh nanti dinikmati oleh teman-teman. Jadi, nanti aktivitas yang dapat teman-teman lakukan yaitu seperti diving, snorkeling yang dapat melihat keindahan dan ekosistem dari bawah laut yang ada di Pulau Rubiah. Nah, selain snorkeling dan diving, nanti di sana teman-teman boleh juga melihat keunikan dari Pulau Rubiah sendiri, yaitu di mana di sana tuh masih terdapat makam dari Cut Nyak Rubiah yang seringkali dikunjungi oleh wisatawan untuk melakukan ziarah. Nah, waktu kita kurang lebih 5 menit lagi akan sampai di Pelabuhan Uleleu. Jadi saya menghimbau teman-teman untuk memastikan barang dan bawaan teman-teman sudah lengkap dan tidak ada yang tertinggal. Nah, nanti di Pelabuhan Uleleu tim kami sudah menyambut kedatangan teman-teman dengan semangat. Jadi kami hanya memandu di dalam bus. Jadi nanti perjalanan teman-teman mulai dari penyeberangan hingga ke Pulau Rubiah akan dipandu oleh dari tim kami yang tentu menunggu teman-teman di Pelabuhan Uleleu bersama guiding lokal yang akan meningkatkan kepuasan teman-teman untuk mengeksplor Pulau Rubiah. Oke, kita sudah sampai. Baik teman-teman, boleh turun dengan pelan-pelan serta perhatikan barang-barangnya. Itu nanti akan disambut oleh dari tim kami. Boleh dilihat dari paging board yang dibawa oleh tim kami. Nanti teman-teman boleh berkumpul di sana dan kami akan menunggu kembalinya teman-teman dari Pulau Rubiah di sini. Jadi kita nanti setelah dari Pulau Rubiah akan melanjutkan perjalanan kita ke hotel untuk beristirahat nanti malam. Terima kasih. Oke, kembali lagi dengan saya. Kita akan melanjutkan perjalanan kita, tetapi sebelumnya saya ingin teman-teman memastikan barang dan bawaan teman-teman tidak ada yang tertinggal. Oke, saya list dulu siapa aja yang belum ada di sini. Oke, sudah lengkap ya teman-teman. Nah, kita akan melanjutkan perjalanan kita menuju hotel. Mari Pak. Nah, di tengah-tengah perjalanan kita, agar teman-teman tidak mengantuk sebelum kita nyampe ke hotel, jadi saya ingin teman-teman untuk berbagi cerita atau pengalaman kesan-kesan setelah mengunjungi Pulau Rubiah. Tentunya pengalaman teman-teman atau apa yang teman-teman lihat sangat luar biasa, bukan? Saya mau siapa nih yang mau berbagi cerita atau menyampaikan pesan-pesannya setelah mengunjungi dari Pulau Rubiah. Oke, boleh adik yang ini. Terima kasih. Wah, pengalaman yang luar biasa ya teman-teman. Oke, selanjutnya dari cowok dong. Wow, luar biasa ya. Jadi dapat saya simpulkan bahwa perjalanan teman-teman ke Pulau Rubiah sangat luar biasa dan memberikan pengalaman yang sangat menarik. Baik, di sini saya akan menjelaskan itinerary yang tersisa untuk kita lakukan dalam satu hari ini. Nah, perjalanan kita sekarang membutuhkan waktu 10 menit menuju Hotel Raya. Nanti teman-teman di sana boleh bebersih dan menyimpan barang teman-teman serta beristirahat sebelum melakukan perjalanan pulang untuk esok hari. Jadi pada saat jam 6.30 nanti, 6.30 atau setengah 7 malam, nanti kita akan melakukan acara barbekyuan di taman hotel.
Jadi nanti teman-teman di sana kita akan berbagi kesan pesan selama perjalanan teman-teman 3 hari 2 malam. Bagaimana kesan pesannya, bagaimana ceritanya, bagaimana keluh kesah dari teman-teman yang boleh disampaikan kepada tim layanan kami, sehingga nanti itu tuh bisa memberikan evaluasi yang baik juga. Nanti juga pada saat sharing selama berbaik nanti tim kami akan memberikan teman-teman oleh-oleh khas dari Aceh berupa souvenir seperti ini contohnya, yang boleh nanti dibagikan kepada teman-teman. Jangan lupa diingatkan ya teman-teman. Nah, sebelum sampai di sini juga saya ingin membagikan sebuah brosur yang berisi tentang paket-paket perjalanan wisata yang boleh teman-teman eksplor lainnya di lain waktu di Banda Aceh ini yang disediakan oleh pihak kami. Boleh teman-teman. Di situ terdapat beberapa perjalanan atau objek wisata destinasi yang boleh kita kunjungi atau teman-teman kunjungi, atau mungkin di next time yang boleh mengajak teman-teman lainnya untuk mengeksplor lebih lagi keindahan alam yang ada di Aceh. Kami sangat berharap kalau layanan kami dapat memberikan kepuasan terhadap pengalaman teman-teman, sehingga di next time atau di next perjalanan teman-teman boleh memesan jasa layanan kami kembali. Atas perhatian teman-teman, dan jika saya memiliki kesalahan perkataan pada satu hari ini saat memandu teman-teman baik dalam bus ataupun dari tim kami yang memandu teman-teman di lapangan, kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih. Selamat beristirahat.